Udah cukup belum untuk aku simpulkan bahwa au pair ini bisa untuk siapa aja, terlepas punya ijazah kah, SD, lulusan SD kah, lulusan SMP kah, lulusan SMA kah, apakah hanya untuk orang-orang tertentu atau semua orang bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama gue Rizza Azrian. Hari ini gue bakal sharing ke kalian semua salah satu cara gimana agar kalian bisa hidup, tinggal, atau kuliah di Jerman. Konsepnya hari ini biar nggak boring, gue bakal sharing-sharing ke kalian semua sambil ngajakin kalian jalan-jalan ke salah satu kota terpenting di Uni Eropa dan juga merupakan salah satu kota tercantik di Perancis yang bernama Strasbourg. Ikutan yuk! If I got it, then I bought it. Take a bite, cause I want it. And I know I got the taste for the cake. And I take what I make and I flaunt it, flaunt it. Dollar sign, all the time. If you shine, then it's mine. Oke, for your information, program yang ingin aku share di sini adalah program au pair, di mana aku sendiri belum pernah melaluinya. Oleh dari itu, aku mengundang salah satu temanku yang tinggal di Stuttgart yang pernah au pair untuk ikut jalan-jalan kita hari ini ke Strasbourg. Di sini ada Nela. Halo. Oke deh, ikutan kita jalan-jalan ke Strasbourg. Satu hal yang unik dari Strasbourg yang baru kita ketahui adalah karena Strasbourg itu merupakan kapital dari Eropa, pemerintahnya berusaha mengurangi jumlah kendaraan sehingga mendorong orang untuk menggunakan public transportasi. Sehingga tadi kita kaget harga parkir di Strasbourg itu gila mahal banget. Untuk 2,5 jam pertama masih masuk akal, sekitar 3,5 euro. Tapi setelah masuk ke dalam 5 jam, 4 jam mulai masuk ke dalam range 35 euro. If you shine, then it's mine. I got a thing for the ring and I bring all the bling. And I'm king of the fine dine. Got plastic in my wallet. No price is too high. I'm platinum and you want it. Oke, sekarang kita udah sampai di Strasbourg. Kebetulan lagi duduk-duduk di pinggiran sungai. Kebetulan ada kayak tempat untuk duduk-duduk. Di sebelahnya ada kapal. Dilarang tapi dibuka karena banyak yang duduk di sini. Jadi kita juga nongkrong. Oke, mungkin bisa kita mulai di sini kalian ya. Nah, jadi banyak teman-teman yang nanya gimana sih caranya bisa hidup di Jerman, atau kuliah di Jerman, atau kerja di Jerman. Nah, terus di sini aku pengen ngebahas salah satu program yang memungkinkan kita berangkat ke Jerman, yaitu au pair. Gitu. Aku sendiri kan belum pernah au pair nih, sedangkan Naila itu berangkat ke Jerman menggunakan program au pair, melalui program au pair. Pertama, kita pengen tahu apa sih au pair itu, Nay? Jadi au pair itu basically kayak pertukaran budaya. Jadi pemuda atau pemudi datang ke suatu negara, tinggal di keluarga asing di negara tersebut. Misalkan kayak aku kan di Jerman. Jadi aku tuh bertukar budaya ibaratnya sama si keluarga yang aku tinggalin. Jadi orang itu belajar budaya kita belajar budaya mereka. Di situ nanti terjadi pertukaran budaya. Itu konsep awal dari konsep au sebenarnya pair. kayak gitu. Nah, ada hal yang harus kita lakuin dong. Pasti ada yang harus kita kasih ke mereka, yaitu kita membantu mereka dengan menjaga anak-anak mereka. Itu ya pekerjaannya emang berhubungan sama anak-anak sih. Tapi konsep sebenarnya yang mau dicapai dari au pair ini itu ya pertukaran budaya itu tadi. Karena mereka yang menanggung kita, mereka yang membiayai kita hidup di sini. Mungkin sebagai timbal baliknya kita membantu mereka ngurusin anak-anaknya. Kayak gitu. Jadi nggak bisa disalahartikan bahwa au pair itu adalah jadi babysitter kayak gitu juga. Iya, soalnya banyak yang salah kaprah dibilang pembantu lah ini itulah. Mungkin ada ya case orang-orang yang dapat perlakuan yang nggak baik, jadi jatuhnya kayak pembantu. Mungkin itu ada, cuman itu tuh sebenarnya udah salah kaprah, udah keluar dari aturan au pair itu sendiri, dari konsep awal dari au pair sendiri. Terus sekarang kalau misalkan anggaplah nih aku nih misalkan deh seperti teman-teman di ruang mungkin masih awam tentang Jerman, tentang au pair. Mungkin tadi udah dijelasin au pair itu apa, tapi aku nggak tahu aku harus mulai dari mana sih kalau misalkan aku pengen program au pair, apa aja yang harus aku persiapin. Nah, ini juga banyak banget yang nanyain ke aku, yang ke DM ke aku. Yang pertama pasti kita harus tahu dulu apakah kita itu bisa Qualified. bisa ikut au pair ini atau enggak. Ya kita harus cari tahu dulu syaratnya apa aja. Syarat yang pertama banget itu kita harus suka anak-anak sih sebenarnya. Terus apa? Suka anak-anak Harus karena suka anak-anak. hubungan sama anak-anak. Oh ya tadi karena nanti kita bakal ngurusin anak mereka, kita Kalau pertama aku, harus suka anak-anak. suka anak-anak. Terus kalau dari usia kan banyak juga yang nanya nih, kalau di Jerman sendiri terakhir yang aku tahu itu tuh 26 batasnya maksimal. Jadi 27 itu udah nggak bisa. Maksimal 26. Iya, 26 tahun. Terus lama ya juga nih dibatasi nih kalau di Jerman. Cuman 1 tahun doang. Oke, berarti teman-teman di rumah harus tahu juga umur kalian berapa. Jadi kalau ingin ikut program au pair, pastikan sebelum umur 26, katakanlah mungkin 25 ya, udah apply program au pair, bisa berangkat ke Jerman dan punya waktu 1 tahun
untuk melakukan program au pair dan syarat selanjutnya apa lagi? Bisa bahasa Jerman. Oh bisa, berarti wajib bisa bahasa Jerman. Iya. Dan Minimal? A1 untuk visa, untuk persyaratan visa, karena kita bakal apply buat visa au pair kan. Nah, salah satu syarat mutlaknya adalah sertifikat bahasa Jerman level A1. Tapi menurut pengalaman pribadi, aku mau nekanin dan mau ngerekomendasiin banget buat kalian belajarnya itu lebih dari A1. Kalau cuma buat ngelengkapin persyaratan buat apply visa, mungkin oke-oke aja sampai A1 doang. Tapi pas udah datang ke sini, A2 aja kalian bisa A, I, U, E, O doang, bisa pelangap-pelangap doang. Soalnya aku sampai A2 kan. Dan aku pas datang ke Jerman tuh bener gak bisa ngomong, ngerti dikit banget. Tapi pas udah ngomong kayak, soalnya kita di tempat les juga teori doang kayak gitu. Dan belajar bahasa Jerman tuh susah. Tapi mungkin kalau dari aku sih sedikit triknya, kalau kalian pengen cepet berangkat, misalkan umur 225 nih, kalau telat berangkat udah nggak bisa lagi. A1 aja dulu mungkin ya, bisa nggak sih kayak A1 dulu, dia dapat visa dulu, berangkat, udah sampai Jerman, nyambung kursus lagi. Bener, karena satu lagi kelebihan au pair itu kan dia kita tuh bisa belajar bahasa langsung di negaranya. Ya, jadi betul. si keluarganya itu berkewajiban untuk memfasilitasi kita dengan kursus bahasa Jerman. Jadi kayak aku kan sampai A2 nih di Indo, terus datang ke Jerman B1 sampai aku belajar bahasa Jerman di Jerman sampai C1. Sampai C1 akhirnya. Ya, sampai C1. Jadi Terus dari sama 8. dari Indonesia berbekal hanya A2, setelah sampai sini bisa langsung praktek kemudahan orang Jerman sendiri dan terus belajar bahasa Jerman sampai sekarang bisa C2. C1. Oke. Oh, bagus banget tuh idenya. Nah, oke lah, setelah belajar bahasa Jerman, apa sih persyaratan yang benar-benar kayak listnya? 1, 2, 3, 4, apa aja nih? Saya selain bahasa tadi udah tahu requirement umurnya apa lagi? Mental sih, itu kayaknya paling basic ya. Ada nggak kayak misalkan prasyaratnya seperti sertifikat lulusan apa? Oh, itu enggak. Nggak ada pas foto atau apa pak bukti nikah udah berapa kali bisa kayak gitu Kalau ada nggak? aku baca di internet katanya nggak boleh nikah dulu. Maksudnya belum belum jadi pernah pernah menikah. menikah. Iya. Oke, jadi belum pernah menikah Nggak juga punya salah anak. satu, belum punya anak, belum pernah menikah. Terus nggak penting lulusan mana? Nggak penting nggak lulusan ada SMP. ditanya ijazah. Nggak ditanya ijazah sama sekali. Artinya lulusan SD, lulusan SMP, SMA pun bisa. SMA udah pasti bisa. Harusnya bisa ya, soalnya nggak ada pertanyaan aku ijazah apa. Yang ditanyain sama host family juga nggak ada pertanyaan itu. Dari kedutaan juga nggak Dipertanyakan. ditanyakan, nggak disuruh dilampirkan. Pokoknya yang buat aku bahasa. Nah ini yang satu lagi paling penting. Pertanyaannya, ada nggak uang jaminan? Nggak ada. Nggak ada uang jaminan? Yang jadi jaminannya adalah undangan dari host family, fakfag atau kontrak au pair, itu udah jadi jaminan. Kita nggak perlu nyiapin uang berapa. Aku mau kasih tahu ya berapa modal aku buat au pair. Aku cuman habis buat bahasa doang. Itu aku mandiri. Kan ada yang agen, ada yang mandiri. Aku mandiri. Aku keluarin buat bahasa tuh kasarnya 10 jutaan karena aku les juga. Terus dari situ ngurus visa segala macam sampai nginjakin kaki ke Jerman. Luar biasa. Hanya 10 juta, tapi itu karena kamu kursus di Goethe ya? Iya. Artinya kalau kamu belajar mandiri di YouTube, belajar bahasa Jerman sendiri di Iya. YouTube, kemudian ngambil sertifikasi di Goethe yang Bayarnya cuma buat ujian doang. bayar ujian doang, mungkin nggak nyampe 5 juta. Enggak dong. Berapa sih kursus ujian A1? Kalau ujian itu setahu aku range-nya paling di atas 1 juta, di bawah 2 juta. Tuh, berarti hanya sebenarnya bisa kalau kalian benar-benar ada willing untuk belajar bahasa Jerman dan ingin ke Jerman, belajar sendiri di YouTube, latihan sendiri dengan teman mungkin yang udah bisa bahasa Jerman, modal 1,5 juta kira-kira kurang lebih 1,5 juta untuk ngambil sertifikasi A1, kan udah bisa berangkat ke Jerman untuk program benar. Biasa. Apalagi kalau dapat keluarganya, ini tergantung ya. Kalau di case aku, keluarganya baik, mereka berinisiatif buat membiayai penerbangan aku dari Indo ke Jerman. Tapi ada juga keluarga Relatif yang berarti ya. iya, Kita jadi- menang kontrak seperti apa? Iya benar. Jadi apa sih untung-untungan aja. Kalau aku ngerasa beruntung banget, aku nggak ada dapat uang dari orang tua buat ke Jerman. Bener-bener nol. Oh ya BTW, kalau kalian ikutan program au pair, kalian juga bisa mendapatkan sejumlah uang titik. Nanti akan kita bahas lagi. Nanti akan kita bahas lagi setelah kita pindah ke tempat lain. Sekarang kita jalan-jalan dulu yuk, naik. Oke deh, yuk. Marisha mau kemana? Yuk kita jalan-jalan. You are the sunrise waking my day. You are the moonlight shining my way. This is where I call home.
Nah, selain Strasbourg dikatakan sebagai salah satu kota tercantik di Perancis, Strasbourg juga dinobatkan sebagai UNESCO World Heritage karena keunikan yang dimilikinya. Di salah satunya adalah bahasa, makanan, budaya, bangunan, arsitektur, semua campur aduk antara budaya Jerman dan budaya Perancis. Gak heran karena Strasbourg terletak pada perbatasan antara Jerman dan Perancis. Itulah kenapa dikatakan unik. Di sini bisa aku lihat sebelah sini bangunan Jerman, sebelah situ bangunan Perancis. Arsitekturnya juga beberapa nama di sini, ada yang seperti nama restorannya bahasa Jerman, ada yang bahasa Perancis. Tadi kita sempat makan di restoran Arab, bahkan orangnya nggak bisa ngomong bahasa Arab. Dia bisanya bahasa Perancis, tapi di dalam yang makan orang-orangnya pada ngomong bahasa Jerman. Campur aduk lah pokoknya. Unik kan? Nah, sekarang kita sedang berada di tengah-tengah Flohmarkt, kalau bahasa Jermannya atau bahasa Indonesia itu pasar loak, di mana banyak orang-orang yang menjual barang-barang antik, barang-barang tua dan unik-unik, dan harga yang sangat murah ya. Bisa dibilang murah, tapi nggak murah juga sih. Tergolong mahal aja sih. Tergolong mahal sih. Nah, tuh lihat belakang tuh. Biasanya setiap weekend kalau nggak di Jerman tuh di Perancis sering ada Flohmarkt atau barang-barang antik kayak gini dijual. Kalau di Indo tuh kayak sejenis pasar kaget juga nggak sih, yang orang-orang Pasar kaget, tiba-tiba kosong, tiba-tiba dar, ada ikan, ada apa dijual di kayak gitu mana-mana. juga kalau di sini. Oke, kita istirahat dulu sebentar sekarang di depan katedralnya. Tadi kita habis lumayan jauh, jalan cukup jauh di sana. Nah, satu hal yang unik dari katedral ini adalah di dalamnya ada dua hal penting. Apa tuh? Pertama, ada astronomy clock. Nah, astronomy clock ini nanti setiap jam 12.30 siang dia akan bergerak tuh instrumen di dalamnya mensimulasikan pergerakan tata surya di bumi. Kayak gitu. Cuman sayangnya setiap jam 12.30 itu adalah jam paling ramai karena antriannya panjang banget, semua orang pengen menonton dan itu nggak gratis. Meskipun hanya murah, 3 euro, tapi antriannya tuh yang malas kayak gitu. Panjang banget. Terus hal kedua yang menarik dari gereja ini, di dalam itu ada glass window. Nah, nanti pantulan dari cahaya matahari yang mengenai glass window itu akan terpancar ke dalam seluruh gereja, warna-warni, berkilauan. Ah, iya. Itu Keren kayak banget. ada di Barcelona itu namanya Sagrada Familia. Itu juga bagus banget. Bagus banget. Oh, Nela pernah ke sana? Gak sih? Cuma lihat doang. Orangnya cerita, tapi ya Gus. Ya bagus kayak gitulah. So, On my mudah-mudahan list. suatu hari bisa ke sana ya. Iya, ya. Oke, kita ngomong-ngomong lagi tentang au pair nih, Nay. Setelah ngobrol-ngobrol tadi, udah cukup belum untuk aku simpulkan bahwa au pair ini bisa untuk siapa aja, terlepas punya ijazah kah, SD, lulusan SD kah, lulusan SMP kah, lulusan SMA kah? Apakah hanya untuk orang-orang tertentu atau semua orang bisa? Seharusnya ijazah itu nggak jadi patokan ya, karena nggak ada dalam persyaratannya itu sendiri. Kayak misalkan untuk membuat visa sendiri kan yang paling utama itu sertifikat bahasa, dan ijazah itu nggak ditanyain. Dari si host family yang akan interview kita juga nggak ditanyain gitu. Jadi mau kita nggak pernah sekolah sekalipun bisa berangkat gitu ya?
Harusnya bisa ya. Harusnya bisa karena itu nggak masuk dalam Iya. persyaratan. Iya, Kayak aku gitu. aja kalau bisa dibilang karena aku lulusan paket C, bisa dibilang tuh sekolahnya sampai SMA tapi gak lulus, itu gak ditanyain. Nggak ditanyain sama sekali. Enggak, bahkan aku nggak ada disuruh fotokopi atau nerjemahin ijazah, itu nggak ada sama sekali. Mungkin kalau aku bisa sedikit kasih tips kali ya, justru lebih baik kalau misalkan kita berangkat itu sudah punya sertifikat atau ijazah kelulusan SMA nggak sih? Iya, Karena kan tadi Naila bilang kita punya waktu 1 tahun. iya, aukernya 1 tahun, iya benar. Mungkin nggak dalam waktu 1 tahun tersebut dengan ijazah SMA yang kita miliki kita gunakan untuk kesempatan mencari peluang-peluang lain, ada nggak? Itu bisa banget sih, apalagi kalau misalkan kalian ke Jerman itu bukan cuma mau au pair. Dalam kata lain, au pair ini tuh hanya sebagai jembatan untuk Batu loncatan. Iya, batu loncatan ke tahap selanjutnya. Misalkan kalian pengen kuliah, tapi harus belajar bahasa Jerman. Kalau di Indo doang kan susah ya, maksudnya perkembangan bahasanya tuh nggak secepat kalau kalian Berada belajarnya di di sini. tempatnya karena langsung Iya, benar. berpraktek dengan orangnya gitu ya. Ada juga program-program lain kayak misalkan FSJ atau Ausbildung. Nah, mungkin kalian yang udah nonton banyak tentang Jerman nggak asing sama 2 program itu. FSJ dan Ausbildung. Ausbildung, iya. Nah, kalau misalkan kalian mau ikut program-program itu, lebih baik udah disiapin, udah dibawa ijazah SMA-nya ke Jerman. Kalau bisa nanti diterjemahin. Jadi dalam rentang waktu 1 tahun selama au pair ada banyak banget yang bisa kalian lakuin. Tapi kalau misalkan lulusan SMP misalkan mau cuman ngerasain gimana sih hidup di Eropa, itu 1 bisa tahun? banget. Ya, Oh, bisa banget gitu. dengan au pair. Ya, Ya sekedar pengen tahu rasanya hidup di Jerman gitu Genau, kan. Siapa iya, tahu benar. dalam waktu 1 tahun kalian di sini kalian bisa nyari jodoh. Kalian pulang terus sebelum 1 tahun kalian udah nikah. Iya, Balik lagi ke sini. Jadi lama di sini Jadi ya. lama di sini kan, bener kan? Iya, jadi ada waktu 1 tahun untuk nyari kuliah atau cari Ausbildung, FSJ Bener, tadi kayak gitu ya, atau iya. peluang-peluang lainnya kan. Kalau aku dengar Ausbildung itu kita dikasih uang kan ya? Iya, au pair juga BTW. Au pair Tadi juga kita kasih belum duit. kita Iya, tadi belum mention kita ya. mention. Jadi dalam program Dapat berapa tuh, Nay? Ya, dalam program au pair ini kita bakalan dapat uang saku. Uang sakunya waktu tahun aku itu masih 260 Euro, tapi 260 ya euro. 260 euro. Itu tuh bersih. 4,5 juta hampir 5 juta ya? Ya kira-kira itu tuh uang saku doang. Jadi kita uang jajan gitu kan. Makanan kita nggak usah mikirin karena dapat dari GF, tempat tinggal nggak usah mikirin, asuransi kesehatan dan segala macam itu tuh udah ditanggung. Ditanggung sama GF. GF Jadi- itu guest house, Gas family. guest family. Ya Nah, itu apa host family gitu, host family-nya. Keluarga angkat yang mengundang Nela ke sana Iya ya. benar. Nah kalau sekarang itu 280 udah naik. Udah naik 2 Iya. tahun. Tapi mungkin nggak kalau misalkan kita pada saat lagi tawar-menawar itu kita menangin kontrak atau perjanjian dengan guest house-nya, guest family-nya untuk dapat uang jajan yang lebih besar. Misalkan mereka, tapi bantuin kita A, B, C, D, oh kalau kayak gitu kebanyakan, oh kita kasih segini deh, mungkin nggak kayak gitu? Itu kalau di peraturan emang apa ya minimalnya segitu. Tapi kalau misalkan Überstunde atau apa sih kelebihan jam waktu kerja, misalkan kan di peraturannya cuma boleh 30 jam seminggu. Nah kalau kita lebih nih dalam 1 hari, misalkan perjanjiannya sehari cuma 6 jam, kan kerjanya Senin sampai Jumat, mostly weekend itu harusnya libur, Sabtu Minggu tuh libur. Tapi misalkan ada nih di 1 hari kerjanya 7 jam, lebih sejam atau nanti lebih 2 jam. Nah itu bisa Bisa dikomunikasikan lagi Iya. apakah diganti dengan uang atau diganti dengan hal lain. atau Dikurangi jam dikurangin. kerjanya. Genau. Tapi bisa memungkinkan banget kalau kalian dapat uang tambahan dengan bantuin ekstra. Aku pernah ya, rumah keluarga aku kebanjiran waktu itu. Aku tuh cuman ngebantuin karena aku merasa aku bagian dari keluarga itu, aku bantuin ikhlas, tapi mereka ngasih aku uang kayak gitu. Oh gitu ya. Nah ini juga tips yang mau aku kasihin kalau kalian nyari host family, usahain si host family-nya itu udah pernah punya au pair sebelumnya. Jadi Karena- dia tahu ya. Iya, jadi dia tahu seluk-beluk au pair tuh kayak gimana mereka harus memperlakukan si au pair itu. Kalau enggak nanti ujungnya kayak aku. Aku tuh waktu pas di keluarga pertama ini nggak tahu harus ngapain, mereka juga nggak tahu aku tuh harus diapain, maksudnya dikasih tugas apa dan segala macem. Pas aku diem doang, mereka kayak protes gitu, mereka kayak mikirnya aku tuh malas-malesan, padahal nggak dikasih tugas apa-apa. Dan ujungnya aku nggak dikasih uang jajan sama sekali. Mereka biayain tiket pesawat aku memang. Cuman kalau dikalkulasiin dengan hak-hak aku yang nggak dibayar, itu tuh udah kayak keterlaluan banget sih. Tinggal di luar negeri nggak seindah yang kelihatan di Instagram atau di YouTube. Indah tapi ada perjuangan di Iya balik sih, itu benar, semua. benar. Kayak gitu. Indah
aku bisa katakan karena aku tinggal di luar negeri, tapi dibalik dari itu semua kalian kan nggak ngelihat perjuangan kita seperti apa. Kalian hanya ngelihat kayak gimana kita di Instagram kayak gitu, pakai baju keren, foto buat video, tapi kalian nggak ngelihat waktu aku jualan botol, aku ngeloping koran, ini ngumpulin botol, ngeloping koran buat makan, jadi kuli bangunan. Taunya setelah kerennya aja kan kayak gitu. Iya bener banget. Aku juga kayak mikirin, apalagi kalau tinggal sendiri kan, mikirin mau makan apa. Nah oh iya, au pair itu enak banget sih kalau menurut aku. Program au pair ini enak banget karena kita tuh gak usah mikirin tempat tinggal, terus gak usah mikirin mau makan apa. Asuransi nggak perlu juga. Asuransi nggak perlu mikirin juga. Terus uang jajan tuh bener-bener uang jajan murni buat kita kayak gitu. Kalau udah tinggal sendiri di Jerman udah beda lagi. Syarat mutlak selain bahasa juga kalian harus siap-siap mental sih. Aku udah ngerasa oke, aku siap mental karena aku dari Indonya juga udah mandiri gitu kan, udah pernah kerja buat yang ngumpulin uang buat belajar bahasa Jerman. Tapi pas datang ke sini aku ngerasa anjir kok aku lagi jadi ciut lagi gitu. Pas udah tinggal sendiri kayak gimana ya? Aku tuh tahu bakalan susah, tapi ternyata anjir Tidak pas udah seperti di yang jalan. dibayangkan, lebih susah dari yang dibayangkan. Gila, susah banget. Oke Nay, kalau gitu udah bisa aku simpulin belum semuanya? Udah semua nih kan ya? Iya. Udah semua, kalau itu aku coba simpulkan. Berarti salah satu jalan kalian untuk bisa hidup, tinggal, atau kerja, atau studi di Jerman itu bisa dengan menggunakan jalur au pair. Pertama, Betul? iya. Pertama, au pair itu tujuannya untuk sebenarnya konsepnya itu untuk saling tukar budaya. Iya. Orang Jerman belajar budaya Indonesia, orang Indonesia belajar budaya Jerman. Di situ pula terjadi mungkin tukar bahasa ya. Mereka bisa Iya. jadi belajar bahasa kita belajar bahasa mereka kayak gitu. Nah, walaupun banget. dalam konsepnya seperti itu, kita pun dihargai dengan diberikan berbagai kemudahan kayak misalnya kita tinggal di tempat mereka, kita Dapat kursus bahasa juga dibiayai oleh mereka, versicherung asuransi. kesehatan, iya. Kalau misalkan kalian bisa ngedilin juga, kalian bisa dapat bahkan tiket berangkatnya ke Jerman. Iya. Nah, tiket berangkat, tiket untuk buat visa, biaya visa dan segala macam. Jadi kalian benar-benar berangkat ke Jerman, duduk terus langsung au pair. Nah, kemudian au pair tidak mengenal jenjang karir atau jenjang pendidikan. Iya. Walaupun kalian lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, semua pasti bisa. Walaupun umur kalian itu sudah di atas dari umur kelulusan S1 pun masih bisa au pair. Iya, website buat nyari host family-nya itu Bisa namanya dilihat di bawah sini nih, kita tulis. Kemudian pada umumnya saat kita au pair itu kita dikasih uang jajan. Untuk saat ini berkisar antara 280 euro per bulan, Iya. gitu ya. Di samping dari kita juga dibiayain untuk kursus. Iya. Walaupun au pair tidak membutuhkan sertifikat pendidikan, tapi ada baiknya kalau misalkan kalian apply au pair itu sudah mengantongi sertifikat kelulusan SMA Iya. atau tadi paket C ya, paket Iya. C pun bisa kayak gitu. Karena kalian bisa memanfaatkan waktu 1 tahun untuk au pair. Jadi au pair itu waktu masa jangkanya itu 1 tahun untuk mencari kesempatan-kesempatan lain. Kayak misalkan apply Ausbildung, apply FSJ. Kemudian nanti setelah Ausbildung kalian bisa masuk ke jenjang karir selanjutnya itu bekerja. Kemudian nanti dapat visa kerja. Atau bisa lagi nanti ketemu jodohnya di sini, akhirnya nikah di sini. Hidup lebih lama lagi di sini. Jadi itu bisa menjadi sebuah batu loncatan yang sangat baik bagi siapapun yang umurnya di bawah 26 tahun. Benar? Iya, bener banget. Jadi kalian yang punya mimpi ya, belajar dari pengalaman aku tuh bukan dari orang yang berada. Aku kesini aja tuh nggak modal apa-apa. Kayak modal kerja keras dan percaya doang. Kerja kerasnya ya belajar bahasa Jerman. Aku pikir itu tuh mustahil banget buat tinggal di luar negeri. Jerman itu negara impian aku dari kecil. Aku pikir mustahil banget, apalagi aku udah drop out waktu SMA, terus mengambil paket C. Tapi here I am. Aku sekarang udah ada di sini. Aku Ausbildung di bidang sains, di bidang yang aku mau. Dan nggak ada yang nggak mungkin sih. Jadi kalau kalian misalkan minder cuma sampai ya nilai akademik gak bagus-bagus amat dan segala macam, tapi Masih ada jalur lain Iya. untuk kita bisa berhasil Bener banget. meniti karir kita. Iya. Oke, kalau gitu bisa kita tutup Oke. tentang Ausbildungnya. Satu hal dari yang Vino, tentang au pair. Oke, tentang au pairnya. Satu hal yang ingin aku sampaikan ke kalian semua. Kalau aku bisa, kalau Naila bisa, kalian pun pasti bisa. Iya, bener banget. Yang penting punya niat yang kuat, punya mental yang tangguh, dan punya keinginan yang sangat... Ngomong apa sih gue? Intinya begitu. Rikza Teguh. Intinya begitu. Kalau niat kejar, jangan cuma di mulut doang, jangan cuma banyak bertanya, tapi kejar. Mental Banyak harus kuat bertanya juga. boleh. Oh, jangan banyak. Karena aku dulu juga gitu. Aku pernah nanya ke Rikza juga nggak sih dulu? Iya. Aku waktu aku SMP, aku nontonin videonya dia. Jadi
Sekarang bisa lihat di luar layar ya, di luar layar ya. Kehormatan ada di sini. Wow, makasih ya. Sama-sama Nay. Oke, kalau gitu sekarang kita sambung lagi jalan-jalannya dan mungkin obrolan tentang Ausbildungnya sampai sini dulu Nay ya. Au pair. Selanjutnya kita bisa obrolin lagi tentang hal lain, contohnya Ausbildung. Karena Kalau kalian Naila sekarang, penasaran, kalau kalian penasaran, kalian bisa mampir juga ke YouTube-nya Naila nih, yang ini di bawah ini kita tulis. Naila di sekarang udah Ausbildung. Nanti nextnya kita bisa ngobrolin lebih detail lagi dengan Naila tentang Ausbildung. Oke? ya. Kita jalan-jalan Nay. Oke, yuk. Oke deh. Yuk. Nah, yang di depan ini boat kasir di mana kita bisa membeli tiket untuk naik perahu boat hoax promenade yang tadi kita lihat di depan sana. Biayanya itu sekitar antara 8 hingga 14 euro. 8 euro itu untuk yang punya potongan harga, maksudnya harga reduce-nya, harga normal 14 euro. Oke sih, nggak terlalu mahal. Buat 2 orang berarti kira-kira 30 euro. Au pair adalah salah satu pintu menuju kehidupan baru di Jerman. Walau begitu, tetap dibutuhkan perjuangan dan mental yang kuat untuk membuka pintu tersebut dan hidup masuk di dalamnya. Ikuti terus episode perjalanan hidup di Jerman hanya di YouTube MRMS. Jika ada kemauan, di situ ada jalan.